Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amais Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat, insyaallah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa dan selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan membawa umatnya, memberi syafaat umatnya di hari akhir nanti, dan juga membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, agama Islam. Jamaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada pembacanya nanti. Al-Quran akan datang di hari akhir nanti, Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang selalu, orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran akan menolong orang, akan memberi syafaat orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang selalu menjadikan Al-Quran pegangan hidupnya, dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sebaik-baik manusia, yaitu orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada generasi yang selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di hadis di atas kita mendapat pelajaran bahwa untuk mendapat predikat sebaik-baik manusia, maka sekurang-kurangnya kita harus melakukan dua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu mempelajarinya dan juga mengajarkannya atau mengamalkannya. Jamaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama untuk kita mempelajari Al-Quran adalah dengan membacanya. Dan untuk mencapai pengamalan Al-Quran, kita tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi dengan mempelajari pemahaman Al-Quran dan juga mengaplikasikan Al-Quran pada kegiatan kita sehari-hari. Jamaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengamalkan Al-Quran dan kita sudah mempelajari Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah melakukan
kegiatan kita sehari-hari kita dengan faedah-faedah Al-Quran, maka langkah selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ajarkan Al-Quran kepada keluarga kita. Kita ajarkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Kita ajarkan Al-Quran kepada adik-adik kita. Kita ajarkan anak-anak kita cara membaca Al-Quran. Karena dalam satu huruf Al-Quran mengandung satu kebaikan, yang mana di dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka akan dilipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan, yang mana kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Allah tidak pernah berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan apabila kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 3 kebaikan, yang mana 3 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan kita akan mendapatkan 30 kebaikan, yang mana setara dengan 30 pahala. Dan apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita membaca satu lembar, satu surat, dan apabila kita membaca satu juz Al-Quran, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak yang kita dapat, berapa banyak kebaikan yang telah kita dapat, berapa banyak pahala yang telah kita dapat dalam kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Alladzi yaqra'u Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajroni." Terkadang di antara kita banyak yang mengeluh, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya belum lancar membaca Al-Quran, dan saya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Di hadis ini diterangkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca, maka dia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Dan barang siapa dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, dia kesulitan dalam membacanya, dan dia berat dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Mengapa mendapat 2 pahala? Karena orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapat 2 pahala, yaitu karena ia telah membaca Al-Quran dan karena dia telah semangat dalam mempelajari Al-Quran. Jamaah Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, bagaikan buah limau yang harum baunya dan enak rasanya. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil tamrah. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak suka membaca Al-Quran, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha khulbun, tidak berbau tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Dan seperumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga, rihuha thayyib wa ta'muha murrun, baunya sedap dan rasanya pahit.
Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdhalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah handhalah, yang mana buah handhalah di sini orang Indonesia menyebutnya buah mahoni, yang mana tidak berbau dan juga rasanya pahit. Semoga Allah menjauhkan kita dari 3 perkara orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3 perkara. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta, ia berbohong. Dan apabila ia berjanji, ia ingkar janji. Dan apabila ia dipercaya, ia khianat. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara orang munafik. Dan semoga Allah selalu memberikan kita, selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam segala urusan-urusan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan semoga Nabi Muhammad nanti kelak akan memberi kita syafaat di akhirat kelak. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Tsummal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.